Oke, jadi ini video yang agak beda dari video biasanya aku, tapi menurutku ini ilmunya cukup berguna, jadi aku bikin aja dulu video yang agak kasar biar setidaknya ilmunya ada gitu. Nah, jadi ada orang yang nanya ke aku, "Bang, gimana cara gambar perspektif kayak gini?" Soalnya dia bingung gitu, kayak gimana caranya? Kok bisa ini semua bangunannya terlihat kayak dalam perspektif yang beda alias titik hilangnya beda semua gitu. Tapi terlihatnya kayak oke-oke aja gitu. Nah, dari pertanyaan itu aku nyadar kalau sebenarnya di sini ada sedikit kesalahan paham dalam soal memahami sebenarnya titik hilang itu apa. Jadi aku bakal jelasin titik hilang itu apa, tapi sebelum itu kita perlu bahas dulu soal garis horizon. Apa itu garis horizon? Jadi pada dasarnya garis horizon adalah eye level atau tinggi mata kita. Jadi misal, kalau ada dua orang yang saling berhadapan, terus mereka saling punya perasaan, maksudnya kalau kita lihat dari samping kayak gini, garis mata si orang ini bakal setara sama mata si karakter ini. Sehingga kalau kita gambar pandangan si orang ini, gambarnya bakal kayak gini. Nah, notice kalau ini garis horizonnya, dan garis horizon tersebut itu setara dengan mata si karakter kedua ini. Kenapa bisa setara? Karena kalau kita lihat dari samping, mata karakter yang pertama itu posisi matanya setara dengan mata karakter kedua. Sehingga kalau kita gambar pandangannya, garis horizonnya bakal setara dengan mata karakter kedua. Karena pada dasarnya, garis horizon adalah tinggi mata kita. Nah, itu garis horizon. Sekarang, apa itu titik hilang? Jadi kebanyakan orang tuh mikir kalau titik hilang yang menentukan perspektif dari suatu gambar. Jadi kalau titik hilangnya ada satu di sini, berarti semua benda yang ada di dalam gambarnya, garis-garisnya tuh harus menyatu ke titik itu. Terus kalau di gambar yang dua titik hilang, semua garis harus menyatu ke kedua titik tersebut. Dan sama pula buat tiga titik hilang. Nah, masalahnya sebenarnya bukan titik hilang yang menentukan perspektif, melainkan perspektif bendanya yang menentukan posisi dan jumlah dari titik hilangnya. Maksudnya gini, sebenarnya apa itu titik hilang? Pada dasarnya kalau ada dua atau lebih garis yang paralel atau dalam kata lain sejajar, terus mereka menjauhi kita, mereka bakal menyatu ke satu titik. Jadi misal, kalau kita lihat gambar ini dari pandangan atas, kita bisa lihat kalau semua garis yang mengarah ke sini itu sejajar, terus mereka itu menjauh dari kita. Nah, dan karena itu, kalau dilihat dari depan dalam perspektif, sudah pasti garis-garis tersebut menyatu ke satu titik. Sedangkan garis yang lain, mereka itu nggak nyatu, melainkan mereka beneran paralel di gambar kita. Kenapa? Ya karena walaupun mereka paralel, mereka nggak menjauhi kita. Atau dalam kata lain, mereka nggak maju atau mundur dari posisi kita. Dan karena itu, mereka nggak bakal nyatu. Ya, kecuali kalau kita ngomongin perspektif yang melengkung sih ya, tapi itu topik lain. Nah, jadi apa itu titik hilang? Kalau ada garis-garis yang paralel atau sejajar, terus mereka menjauhi kita, mereka akan menyatu ke satu titik yang sama. Oke? Nah, sekarang balik ke pertanyaan dari awal. Kok bisa kita ada beberapa benda yang titik hilangnya berbeda, tapi mereka tetap terlihat kayak mereka tuh berada di lantai yang sama gitu? Nah, kuncinya adalah posisi dari titik hilangnya. Secara khusus, kalau kita pengen beberapa benda yang rotasinya beda, sehingga titik hilangnya beda, untuk terlihat seperti mereka itu berada di lantai yang sama, pastikan semua titik hilangnya berada di garis horizon yang sama. Jadi, mau sebanyak apapun titik hilangnya, asal mereka semua berada di garis horizon yang sama, semua bendanya akan terlihat seperti di lantai yang sama. Nah, dan kalau kita coba menarikkan garis-garis di dalam gambar ini, kita bisa lihat bahwa walaupun mereka titik hilangnya beda, kebanyakan titik hilangnya berada di garis horizon yang sama. Sehingga semua bangunannya terlihat seperti di lantai yang sama. Jadi kalau kita mau gambar perspektif kayak gini, kita perlu tentuin dulu di mana garis horizonnya. Terus semua bangunan yang kita gambar, pastikan titik hilangnya itu semua berada di garis horizon yang sama. Atau kalau kamu males nentuin garis horizonnya dulu, kamu bisa gambar aja dulu salah satu bangunannya. Tarik dua garis paralel yang menjauh sampai mereka menyatu ke satu titik. Terus posisi garis horizonnya pasti akan memotong titik tersebut. Terus kalau kamu pengen tambah bangunan yang lain, kamu tinggal memastikan kalau titik hilangnya berada di garis horizon yang sama. Nah, dan itulah cara menggambar perspektif kayak gini.
Jadi itu basically apa yang aku mau bahas di video ini. Kalau ada bagian yang pusing, ya wajar lah karena ini videonya lumayan kasar. Dan kalau videonya berguna, jangan lupa like, subscribe, share dengan teman-teman. Seperti biasa, kalau ada kekurangan atau pertanyaan, bisa komen di bawah, tapi kayaknya aku nggak bakal jawab juga pertanyaannya. Dan ya, that's all for me. See you later.